Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya dengan Teguh guys di channel belajar ngoding. Di video kali ini kita akan melanjutkan proyek aplikasi perpustakaan yang sedang kita garap. Nah, kali ini kita akan membuat form menu buku ya. Cuman kali ini kita nggak langsung semuanya di dalam satu video karena kemarin setelah saya coba membuat satu form itu agak ribet banget dan membutuhkan waktu banyak banget, jadi nanti dicicil. Nah, kali ini kayak saya ingin buat tampilannya dulu, jadi menampilkan data dari database ke tabelnya, lalu besoknya membuat fungsi insert datanya, terus perbarui datanya, dan delete datanya gitu lah. Cuman intinya nggak bisa digabung, nggak saya gabung jadi satu karena takut kepanjangan, nanti teman-teman malah mager nontonnya ya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Sebelum kita masuk ke NetBeans, kita cek dulu database-nya ya. Jadi di sini kan itu ada tabel buku ya, tabel buku ini dimana terdapat ID buku, judul, pengarang, tahun terbit, dan dia berrelasi dengan tabel kategori dan kategori penerbit. Lalu di sini ada atribut gambar. Ini contoh datanya sudah saya input ya. Cuman di sini kayaknya datanya ada yang salah deh. Mulai dari nomor ini. Dan untuk ID kategori ini kita ngambil dari tabel kategori ya. Ini dari sini. Lalu untuk penerbit juga sama, ngambil dari data penerbit sini. Nah, cuman biar dari awal lagi ini kita hapus saja. Semua kita hapus ya. Terus ini di kosongan, input data ulang ya, dari awal aja. Input lagi data yang benar. Cuman sebelum itu saya lupa ini tadi berapa ya, BK 23 dan ini bulan November. Terus nomor urutnya itu ada 4 digit ya, 1 2 3 4. Nah, di sini misalnya contoh pertama saya kasih judulnya itu ini terus delete, terus pengarangnya itu adalah ini. Pengarangnya itu adalah ini, tahun terbitnya itu 9, ID kategorinya, kategori dari buku itu di sini nih. Ini contoh doang ya, kalau misalnya salah yang apa-apa. Penerbitnya di sini karena contoh doang kita pakai yang mana ya, yang atas saja. Terus gambarnya kebetulan saya sudah nyiapin beberapa contoh cover buku. Yang tadi itu adalah the sheet nih ya, kita save, simpan. Terus satu lagi deh ya, terus kita save. Oke, ini kita sudah ada data sementara ya, data bukunya. Lalu kita langsung ke NetBeans-nya. Yap, ini kita sudah ada di NetBeans-nya. Nah, seperti biasa di sini karena ini kan fieldnya banyak ya, dan dari menu yang sudah kita buat itu field yang banyak itu adalah menu anggota. Jadi ini yang kita kopas ya. Jadi ini kita kopas, paste, hari ini menjadi menu buku. Ini ya. Kita sini dan seperti biasa kita mulai dari ya label-labelnya kita ubah. Misalnya ini data buku perpustakaan, terus gambarnya kita ubah juga menjadi buku ini. Lalu ini master datanya juga kita ubah buku ini ya. Tabel yang nggak masih sama, kita ke panel add, ini juga sama nih, kita ikonnya kita ubah menjadi book 30 ini. Lalu ini tambah buku tambah buku sorry tambah data buku perpustakaan gini. Lalu ini kita juga ubah, ini belum diubah nih, kayaknya menu sebelumnya juga belum diubah nih, lupa. Oke, sudah. Dan selanjutnya sesuai info di awal, kita mau menampilkan dulu ya datanya ya.
ke dalam tabelnya. Karena di sini agak agak ribet, soalnya saya ingin juga menampilkan gambar ini ke dalam tabel sini guys ya. Pantau terus videonya guys. Pertama mungkin kita ke source dulu dan oh ya, sebelum saya mau menampilkan di sini, saya mau apa ya, ngerubah beberapa ini struktur ya. Saya ingin menggabungkan ini beberapa button ini menjadi di dalam satu metode ya, agar lebih rapi sih. Jadi di sini saya buat metode baru, action button ya. Lalu ini kan belum dibuat ya. Kita buatnya itu di bawah sini nih. Di bawah pagination anggota sini. Private void action button. Ini ya, ini. Lalu karena itu button harusnya nggak jauh-jauh beda dari codingan ini, jadi ini kita kopas ya. Kita kopas, kita masukin ke sini dan ini kita ganti menjadi button add. Nah, button add itu adalah button add yang ini nih. Ya, button add yang ini. Dan dalamnya itu kita ambil yang di sini. Double klik. Ini kita ambil, kita cut aja ya. Terus kita masukin ke sini. Nah, oke. Dan dilanjut untuk button-button berikutnya. Tadi button add ini, lalu saya ingin ke button save nih, button save. Jadi ini kita kopas, kita cut aja langsung, terus ambil. Dan ini karena sama, ini kita Ctrl Shift bawah aja. Dan ini kita ganti menjadi button save. Dan ini dalamnya kita hapus, kita ganti yang tadi kita ambil ini. Nah, ini. Selanjutnya setelah button save, di sini mungkin button hapus ya. Button hapusannya seperti ini. Kita ambil. Lalu kita ke sini, ini kita Ctrl Shift bawah. Ini ya. Nah, ini kita ganti button save menjadi button delete dan ini kita hapus. Selanjutnya button batal. Nah, button batal kita di sini ada dua button ya, button cancel ini dan button cancel ini. Ini. Yaitu yang ini dan yang di sini ya. Jadi ada dua, jadi kita langsung aja di sini kita sama, ini Ctrl Shift bawah. Terus button cancel. Ini kita button cancelnya dia melakukan eksekusi menampilkan panel dan meload data. Nah, button cancel 2 juga sama. Nah, ini kita tinggal ganti buttonnya jadi button cancel 2 gini. Mungkin teman-teman yang masih belum paham ya, intinya button misalnya teman-teman naruh codingan di dalam button sini nggak masalah ya. Cuman di sini saya cuman kayak biar lebih rapi aja. Jadi action yang di dalam button ini saya hapus, tapi saya membuat metode baru dan saya letakin di situ semua. Jadi saya panggil ini action button, terus saya panggil variabel buttonnya, terus saya panggil ini add action listener, new action listener, dimana dia action yang baru itu ya kayak fungsi-fungsi yang sebelumnya kita gunakan ya. Kayak misalnya button add, di sini dia memanggil panel add dan menyeting beberapa codingan dan button save dan lain-lain gitu ya. Oke, ini harusnya udah hampir semua. Search data ya. Nah, kalau search data ini kan dia bukan dari bukan dari action event ya, tapi dari key event. Nah, ini dia agak beda dikit, tapi dia kayak gini kurang lebih. Berarti sini ya, button bukan button set, tapi tag search ya. Dia text field search titik add key listener new key adapter ya,
pakainya key adapter. Lalu gini, kita masukin ke sini. Nah, di sini kita panggil itu adalah key release ya. Key release, dan sini kita hapus ininya dan kita masukin ini. Nah, kurang lebih seperti ini guys ya. Ini. Nah, jadi yang di sini ini kita hapus. Ada yang kurang. Mungkin biar ketahuan yang belum, ini kita hapus dulu. Ke kanan properties, ini kita remove. Batalnya juga sudah kita buat tadi, dan ini kita tinggal kita remove. Lalu panel add, ini panel add, panel view. Nah, ini pun sama, tinggal kita remove ininya. Button hapus juga. Event batal. Nah, ini ya. Nah, kita cek nih. Jadi setelah konstruktor dia itu button setnya belum. Ini kita juga hapus. Nah, jadi setelah konstruktor dia ini codingan ini ya, layoutnya, terus langsung deklarasi variabelnya dan metode-metode yang kita buat sendiri ya. Kalau ini table data mouse click itu ini juga, ini kita pindahin aja ya. Di sini ke action button, terus kita panggil ini tadi button cancel. Source-nya tadi kita taruh mana? Source-nya kita taruh sini nih, jangan taruh sini ya. Karena biar kita pisah action button sama metode-metode ini. Nah, di sini kita enter dan kita panggil table datanya. Table datanya ada nih ya, variabel tabel ini. Terus kita panggil add. Kalau ini kan dia itu kita pakainya event mouse ya, mouse nih. Ya, jadi kita panggilnya itu adalah add mouse listener new mouse adapter. Gua kurang tutup awal, dan nah di sini kita panggil itu adalah mouse click. Nah, terus isinya kita ngambil yang di sini. Ini kita cut. Ya, kita cut terus kita masukin ke mana? Kita masukin ke sini. Ini ya. Nah, gini guys. Oke. Lalu yang ini kita remove aja. Gini. Ya, nah. Biar ada apa ya? Ada infonya, kita kasih komentar deh ya. Ini button halaman. Ya, button halaman. Button halaman, terus di sini. Terus ini button add, save, delete, cancel, search, tabel mouse click, terus apa ya, udah save, cancel, search. Oke, sudah. Nah, di sini baru fungsi lainnya ini ya. Nah, gini guys ya, sudah. Baru mindahin button aja kayaknya udah hampir setengah video ini. Dilanjut kita ke mana ya, mungkin mulai dari merubah ini ya, merubah dari bawah dulu. Kita rubah beberapa ini tabel, beberapa query di sini kayak biasa. Karena di sini kita menu buku, berarti ini anggota, kita Ctrl C, Ctrl F,
select. Nah, di sini kita ganti buku. Gini. Ya. Buku, ya kan? Jadi ini kan semua variabel, atribut, terus itu bakal berubah jadi buku. Walaupun kita tetap satu-satu harus menyesuaikannya ya. Jadi ini kan tabel kita kan kecil lah nih, nama tabelnya. Jadi ini kita ganti B. Terus nama buku, nah nama ini kita ganti ya, kita Ctrl F, terus select. Nah, ini kita ganti menjadi judul buku ya. Cuman di sini ada yang kita sesuaikan, kayak ini jadi kecil, ini kecil gitu ya. Judul buku, oh ini kan fitur ini ya, metode pencarian data. Nah, pencarian data kita bisa berdasarkan judul pengarang mungkin ya, judul dan pengarang. Jadi ini email, kita Ctrl C, Ctrl F, select, terus kita tulis pengarang buku. Oke. Ini ya, pengarang buku. Cuman di sini oh ini dia ini ID judul pengarang buku, terus tahun terbit. Nah, berarti telepon buku ini Ctrl C, Ctrl F, tahun terbit gini guys ya. Dan ini kita Ctrl F, paste tahun di semua ya, di semua tahun terbit. Nah gini guys ya. Selanjutnya jenis kelamin bla bla bla. Nah ini kan dia pakai ya, ini kan dia berelasi ya, ini kita belum ya. Ini saya hapus ini. Nah sini ini saya hapus. Nah itu gini dulu ya. Ini ada beberapa merah, pasti kita geser ke atas perlahan-perlahan. Mulai dari ini kita ganti B kecil, ID buku. Oke, ini untuk delete ya, pasti kita manggil primary key-nya yaitu ID buku. Geser ke atas, ini update buku, judul buku, pengarang buku, tahun terbit. Ini tahun terbit. Nah ini kita hapus juga dulu nih. Ini gini. Oke, geser ke atas. Intinya di sini kita menyesuaikan yang dibutuhkan aja dulu ya. Nah, ini juga kita variabelnya mulai dari txt ID ini masih sama. Ini kita ganti menjadi txt judul. Lalu ini kedua adalah txt pengarang. Lalu ini adalah txt tahun. Ini kita name pengarang ya. Pengarang ini judul ini tahun nah ini sebentar kita hapus karena kita tidak membutuhkan. Terus kita ke ini other komponen sebelah kiri, ini kita hapus karena kita tidak membutuhkan ya. Nah sebentar gini dulu, kita kembali lagi ke source. Nah di sini pasti banyak yang errornya ya, jadi satu-satu kita mulai dari bawah dulu. Oke, di sini search data tidak ada, delete data tidak ada error. Terus ke update data, di sini error ya. Nah di sini kita kayaknya ini
ada typo ini. Kita Ctrl F. Di sini ya. Di sini kita tulis pengarang buku. Nah, gini guys. Ya. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Sebentar, nih banyak yang tipu nih. Ini teman-teman sesuaikan ya. Teman-teman harusnya bisa txt tahun ini. Untuk jenis kelamin ini kita hapus, tanggal bergabung kita hapus ya. Nah, ini kita enter biar lebih sedikit. Enter. Nah, ini kan kita belum kita nggak pakai ini. Ini sebenarnya masih ada, masih ada ya, cuman di sini kita mipil judul terus. Nah, ini kita hapus ya. Oke, lanjut geser ke atas. Ini data tabel. Nah, ini untuk update data kita hapus. Terus nah, ini txt pengarang ini kita harus ganti txt pengarang. Nah, tanggal kita hapus. Oke, geser ke atas. Sebentar, query-nya di sini ada yang oke, udah. Oke, kayak biasa nih untuk metode insert data ini kita hapus. Bukan hapus, kita ganti B kecil. ID buku, judul buku, barang buku, tahun terbit. Ini tipe ini tahun terbit. Nah, ini ya. Nah, ini jenis kelamin sampai sini kita hapus dulu. Intinya kita belum memfungsikan yang ini, jadi kita hapus dulu ya biar lebih kelihatan. Yang perlu disesuaikan itu yang mana aja. Ini kita hapus. ini J kecil. Nah, lanjut ke atas penomoran otomatis ya. Di sini karena dia pakai kodenya itu BK ya, BK plat motor Medan BK, dan kita nomor urutnya itu 4. Ini tambahin 1 dan ini tambahin 1. Nah, gini guys ya. Terus ini tabelnya kita ganti huruf kecil, ID buku. Oke, nice. Lanjut ke atas di sini. Nah, di sini kita fokus ke metode get data ini guys ya. Di sini kita ganti B kecil, terus ID buku, judul tahun terbit loh ini. Nah, tipe ya, jenis kelamin ini. Select pembuka. Sebentar, ini ada error. Ini kita hapus dulu. Ini oke, mulai dari kolom kali ya. Errornya paling ke atas, geser ke atas dulu. Ini kita ganti B di bagian get total data. Nah, sisanya nggak ada, kita fokus ke get data, ke tabel model dulu deh ya. Kita sesuaikan dulu mulai kolom-kolomnya. Di sini kan ada ID, judul, pengarang, tahun terbit, ID kategori, ID penerbit, gambar ya. Nah, di sini ID, judul, pengarang. Nah, ini tahun terbit. Ini pengarang buku, tahun terbit. Nah, di sini ada ID kategori. Terus ada ID penerbit.
penerbit. Ini kan ID buku 1 2 3 4 5 6. Satu lagi yaitu gambar. Oke, gambar. Nah, ini sudah. Dilanjut ke ini ya, ke apa namanya, atribut yang kita panggil. Di sini ada tahun terbit. Setelah tahun terbit itu adalah ID kategori sama ID penerbit dan gambar. Jadi ini kita tap dulu biar kelihatan ya. Ini Ctrl Shift bawah. Di sini kita ganti menjadi ID kategori. Lanjut ID penerbit. Ini kategori ID penerbit. Nah, ini. Dan terakhir itu adalah gambar. Untuk gambar itu berbeda, agak sedikit berbeda. Saya sudah buat videonya sih ya, teman-teman bisa lihat aja kalau misalnya teman-teman mau lihat contoh dasarnya gitu. Get bytes. Di sini nama atributnya gambar, biasa ya, gambar titik koma, terus kita panggil image icon, lalu kita namain area image icon sama dengan new image icon titik koma, dan kita masukin ini ke dalam sini. Nah, oke, sudah sih. Selanjutnya tahun terbit ini kita masukin ke sini. ID penerbit dan ini image icon ke sini. Ini sebenarnya sudah sih. Coba kita run dulu. Sebelum di run kita ke menu utama dulu, ke source, isin button ini kita ke geser paling bawah. Ini kan terakhir button penerbit ya. Ini kita kopas, paste. Di sini kita ganti menjadi button buku. Nah, di sini teman-teman tinggal sesuaikan mulai dari ini panel button buku ya. Lalu ini menunya, menu buku berarti ini ya. Selanjutnya line yang ini nih dia line 2. Saya malas nge-rename itu. Jadi kita ganti 2. Oke, sudah. Coba kita tes run. Pastikan database teman-teman sudah aktif ya. Ini anggota, ini buku. Nah, ini data buku perpustakaan dan 1 2 3 4 5 6 7 ya, sudah ya. Nah, cuman di sini gambarnya masih belum tampil guys ya. Nah, selanjutnya biar tampil. Nah, di sini saya sudah nyiapin codingannya teman-teman. Kalau misalnya mau lihat codingannya tinggal ke video ini. Mana ya? How to display. Ini teman-teman lihat video yang ini ya nih. Cara menampilkan gambar dari database ke JTable. Karena di sini saya sudah ada, di sini saya tinggal kopas aja ya. Nah, di sini saya untuk ID bukunya saya taruh mana ya? Taruh sini deh. Taruh sini, enggak deh. Ini kan get data, saya taruh di bawahnya ini ya. Nah, oke. Nah, di sini ada yang perlu disesuaikan ya, kayak mana ya, ini kolomnya. Nah, pastikan teman-teman sesuaikan dengan kolomnya yang digitable-nya ya. Kalau di sini punya saya kan kolomnya saya masukin angka 6 karena dia urutan ke-6. Jadi ini 0 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti nomor 6. Kalau misalnya saya masukin angka 7 dia pasti error. Kalau angka 5 dia terjadinya seperti ini nih. Ini. Kalau 5
dia tidak terjadi apa-apa sih. Bentar. Oh, ini metode ini kita masukin ke dalam konstruktor ya. Geser ke atas. Sini. Kita masukin ke di sini. Nah, titik koma. Nih. Kita geser lagi ke bawah. Ini kan tadi kita ganti nomor angka 5 ya. Nah, kita tes run dulu. Admin. Nah, kalau angka 5 dia berarti kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia yang berubah diisi dari tabel kolom 5 dan perubahannya seperti ini, teksnya jadi merah gitu guys. Nah, makanya itu ini kita ganti ke indeks ke 6 ya. Indeksnya mulai dari 0 ya. Terus kita tes run. Admin. Dan boom. Sudah tampil. Cuman di sini gambarnya terlalu gepeng. Maka dari itu kita ke desain, ke table, properties, terus ke cari height. Cari height nih, row height ya, 3 baris. Di sini kita ganti 100. Atau teman-teman tinggal sesuaikan yang teman-teman inginkan. Dan kita tes run lagi dan buku dan nice, mantap ya. Sudah bisa tampil dan lumayan rapi lah ya. ID buku, kategori penerbit. Nah, mungkin di sini ada yang biar lebih apa ya? Biar lebih oke, harusnya ini kita lengkapi dengan namanya ya. ID kategori, ID penerbitnya. Yaudah, kita masukin aja ya nama kategori dan nama penerbitnya. Tapi sebelum itu kita buat dulu query-nya ya. Di sini kan berarti kita akan menginner join-kan tabel kategori dan tabel penerbit. Ya, jadi harusnya tuh gini. Select bentar. Kita inner join dulu, saya agak lupa. Inner join kategori. Oh ya, ini di sini kita kayak buat apa namanya ya? Istilahnya apa saya lupa sih, kayak sejenis objek gitu ya. Kategori ini kita tulis misalnya KTG gitu ya. On lalu KTG titik ya, KTG titik nama field yang berelasi itu apa. Nah, di sini kita ID kategori. ID ini nggak bisa di zoom ya teman-teman, kalau misalnya mau. Oh, bisa mana tadi? Oh ya, pakai kontrak atas ini ya. Di sini mungkin pertama ini loh, pertama udah tengah-tengah pertama from buku. Nah, di sini bukunya kita buat objeknya BK ini ya. Inner join kategori on, kategori ID kategori sama dengan adalah BK titik ID kategori ini ya. Jadi teman-teman bisa rumusnya kayak gini pas kalau teman-teman mau ngikutin ya. Terus di sini kita mau inner join-kan juga itu adalah penerbit ya. Tabel penerbit ini adalah tabel ya. Ini tabel. Nah, ini tuh saya lupa istilahnya, ini kayak sejenis objek gitu ya. Kayak intinya kita sebenarnya kalau nggak pakai ini bisa ya. Kalau pakai ini bisa. Jadi cuma nanti dia kayak gini nih. Kalau nggak pakai itu dia kayak gini. Nah, gini jadinya gini. Kalau buku jadinya gini. Nah, ini jadi gini. Cuman dia kayak kepanjangan ya. Jadi di sini kita kayak buat variabel gitu ya. Penerbit kita PNB penerbit ya, penerbit on PNB titik ID penerbit sama dengan
BK titik ID penerbit gini, ID penerbit. Oke, lalu sudah sih, sudah kayak gini. Terus kita ke selected-nya. Nah di sini kita selected satu-satu ya guys, mulai dari ID buku. ID buku itu kan ada di tabel buku, jadi kita pakainya BK ID buku, koma judul buku juga adanya di tabel buku, BK titik judul buku, koma terus pengarang buku, terus tahun terbit, lalu di sini selanjutnya kan adalah ini apa namanya, ID kategori ya. Dari sini kita pakainya KTG ya, KTG ID kategori, koma KTG lagi. Nah di sini kita manggil nama, di sini kan nggak ada nama kategori ya, cuman karena kita sudah men-inner join kan, kita bisa panggil nama kategori ini, lalu koma dilanjut penerbit ya, penerbit PNB titik ID penerbit, koma PNB titik nama penerbit. Nah lalu koma terus gambar itu ada di BK gambar. Nah kurang lebih kayak gini. Saya enter ya biar nggak kepanjangan. Ini biar kita, ini dia satu baris ya, satu baris. Coba kita run. Nah berhasil ya, ID buku, judul buku, pengarang buku, tahun terbit, ID kategori. Nah ID kategori dari nomor yang ter 02 itu adalah non fiksi, benar. Lalu penerbit 01 adalah Penguin, 2 adalah Harper, 3 Simon, dan gambar juga sesuai. Ini kita kopas dan kita taruh di sini. Ke search, ke get data. Ini nih, kita masukin ke sini guys ya. Nah ini kita masukin ke sini nih. Limitnya biarkan, karena limit ini untuk codingan paginationnya ya, halamannya. Nih kita masukin ke sini. Jadi agak belebet ya, tapi nggak apa-apa. Ini teman-teman bisa diperhatikan. Kalau misalnya nggak tanpa slash n juga bisa, berarti dia nanti memanjang ke kanan, tapi sini saya pakainya ini. Lalu di sini berarti ada yang perlu kita tambahkan, yaitu nama kategori dan nama penerbit. Ini ya, nama kategori dan nama penerbit. Nah ini juga kita ubah, nama kategori, nama penerbit. Lalu kolomnya juga kita tambahin, itu adalah nama kategori dan nama penerbit. Oke. Berarti ini sudah. Terus kita ke set table rendernya, berarti kan kita ada mundur 2 ke belakang ya, indeksnya berarti 6 tambah 2 8, 9 berarti 6 tambah 3 9, 8 berarti 7 8 9 berarti gini ya. Coba ya, sudah sih, coba kita tes run. Oh error ke 8 bener ya tadi, astaga. 6 tambah 2 8, cuman saya tadi agak bingung. Gini, admin boom. Sebentar, ini udah nambah tapi ininya gagal, datanya itu gagal tampil guys. Ya bener loh, ini kan belum dimasukin, nama kategorinya belum dimasukin ke raw datanya guys. Begitu juga nama penerbitnya. Nah ya, kita masukin sini, kita tes, run kembali.
admin buku 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nice, nice, mantap ya. Kategori, nama kategori, penerbit, nama penerbitnya gitu guys ya. Mantap. Ya udah guys, segini dulu video kali ini. Kan baru kayak gini aja tuh udah memakan banyak waktu tadi. Dan next kita akan berarti setelah menampilkan kita akan cara menambahkan datanya ya. Menambahkan datanya, dilanjut perbarui, delete dan dan form-form selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan share ke teman-teman yang masih belajar Java NetBeans sampai sekarang, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.